Intinya adalah pada saat masyarakat mengakses website untuk pelayanan Dukcapil, isi form sesuai dengan yang ada di dalam website, itu dilengkapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kantor Disdukcapil Makassar, saya Erik Alamsyah saat ini kembali akan talk physical distancing. Ini bersama dengan Ibu Dr. Aryati Puspasari Abadi. Ini sekarang saya physical distancing di meja kerja beliau yang saat ini lagi mengapprove secara digital melalui pelayanan berbasis website yang sudah dijalankan oleh beliau selama masa pandemi COVID ini. Ini apa Ibu Dokter yang di approve? Akte kelahiran. Akte kelahiran. Sudah lumayan banyak ini. Sudah berapa hari ini yang di approve? Ya, sudah ada kurang lebih 30-an. Oke. Ibu, ini kan akte kelahiran dan akte kematian serta beberapa seluruh administrasi kependudukan sudah berbasis web. Tingkat keakuratannya sendiri atau misalnya masih adakah error-error juga untuk sistem-sistemnya yang ketika Ibu mengapprove ini? Alhamdulillah sebenarnya sistem kita sangat baik, tidak pernah mengalami down, karena memang juga kita sudah melengkapi dengan kapasitas yang cukup baik. Oke, jadi sangat besar begitu kapasitasnya ya. Intinya adalah pada saat masyarakat mengakses website untuk pelayanan Dukcapil, isi form sesuai dengan yang ada di dalam website, dan itu dilengkapi. Kalau misalnya itu sudah lengkap, maka tim verifikasi dan operator kami langsung akan memproses dan saya akan segera melakukan approve dan tidak lama kemudian dikirim hasil pelayanan itu dalam bentuk akte yang soft file PDF ya. Jadi masyarakat bisa mencetak sendiri di kertas HVS 80 gram warna putih. Kemudian masyarakat juga punya soft filenya. Jadi kalau misalnya tercecer atau hilang, masih punya tersimpan di email dan di PDF WhatsApp ya. Betul. Jadi ini nih pemirsa Facebook, cara beliau di meja kerja untuk mengapprove nih. Nah, ini di layar ini seperti ini. Oke, Dokter ya. Iya, itu sangat membantu. Oke, sangat membantu sekali. Dokumen kependudukan yang seperti sebelumnya saya sampaikan untuk seluruh dokumen kependudukan kecuali KTPL dan KIA itu sudah bisa diakses oleh masyarakat dan dicetak sendiri oleh masyarakat. Kalau KIA dan KTPL karena belangkonya memang masih harus dari kementerian atau dalam hal ini di Direktorat Jenderal Dukcapil, maka memang masyarakat harus ke Dukcapil. Tetapi untuk yang dokumen yang lain cetak sendiri di mana saja. Betul ya, ini memudahkan ya. Nah, Ibu, ini masyarakat juga nampaknya tadi saya mau masuk ke sini, mereka sudah ada juga yang ada di luar berdiri begitu, sudah ada beberapa yang nampaknya ingin mengakses. Tetapi pelayanan di kantor ini, di Alauddin ini masih di lockdown ya? Ya, karena kami masih melockdown untuk pelayanan di Dukcapil Alauddin. Karena Makassar masih zona merah. Masih zona merah, berbahaya ya. Ya, kita masih mengkhawatirkan penyebaran virus karena kita tahu masyarakat juga kalau di Dukcapil itu sering berkerumun, bergerombol, bahkan mereka susah untuk menghindari untuk tidak bergerombol. Betul. Dengan kondisi Makassar yang masih dalam zona merah, kami tidak diberikan izin juga untuk bisa melakukan pelayanan secara langsung. Dan memang ke depan ya Erik, ke depan memang pelayanan Dukcapil kecuali yang KTPL dan KIA itu semua diarahkan ke daring. Iya, ke daring. Iya, suka atau dalam jaringan. Dalam jaringan atau berbasis website. Jadi memang kita berharap masyarakat suka atau tidak suka untuk bisa dapat pelayanan dari Dukcapil ya memang harus pakai daring. Itu juga sebenarnya meminimalkan adanya praktek-praktek pungli atau calo. Nah, itu masyarakat langsung mengupload sendiri, hasilnya langsung masyarakat terima sendiri dalam bentuk PDF. Kalau hilang fisiknya misalnya, masyarakat bisa cetak sendiri karena soft filenya kami kirimkan baik melalui emailnya maupun lewat nomor WhatsApp-nya. Ini sudah ada juga pertanyaan dari
Oke, wartawan senior TVRI Pak Eko Setiawan Palisuri. Pak Eko, KTP bagaimana? Oh, KTP jalan ya? Tetap jalan ya? Sejak tanggal 18 Mei kemarin, Pak Eko, kami sudah melayani pengambilan atau pencetakan KTP elektronik. Cuman memang kami mensyaratkan masyarakat harus mengambil nomor antrian melalui website. Jadi kalau buka website kami, cari menu layanan online, kemudian pilihannya pencetakan KTP elektronik. Di situ diminta untuk masyarakat mengambil nomor antrian. Kenapa harus ambil nomor antrian? Karena kami batasi pelayanan itu tidak terlalu banyak saat ini karena kita masih dalam kondisi yang tidak normal. Betul. Yang kedua adalah kalau kita belum ambil nomor antrian secara manual, maka akan bergerombol. Jadi yang kami layani adalah masyarakat yang sudah memegang nomor antrian yang terverifikasi dari sistem kami. Seperti itu deh. Jadi Erik. Jadi Pak Eko silahkan akses untuk pengambilan nomor antrian. Cuman memang kami sementara pengembangan sistem untuk tanggal 8 sampai dengan tanggal 8 Juni. Karena kami batasi kuotanya 100 antrian per hari, tanggal 8 Juni itu sudah full. Nah, kami insya Allah akan mengembangkan untuk bisa menambah kuotanya setelah tanggal 8 Juni. Jadi, sabar Ki, ambil Ki nomor antrian mungkin di tanggal paling lambat tanggal 8 Juni. Silahkan cek selalu di website kami. Kami akan membuka untuk bisa menambah kuota layanan. Kalau masyarakat lebih mudah untuk bisa mengambil dengan menambah kuota yang sudah kami persyaratkan kemarin. Betul. Jadi, itu yang menjadi pertanyaan banyak netizen juga karena kenapa katanya terbatas begitu hanya 100 dan ini pengembangannya memang akan dilakukan dan sistemnya nanti akan normal mungkin pada tanggal 8 ya. Bukan normal deh, kita menambah jumlah kuota. Menambah jumlah kuota. Meskipun kami melayani secara langsung, kami semakin ketat untuk menerapkan protokol kesehatan. Jadi meskipun masyarakat datang dengan membawa nomor antrian yang sudah terverifikasi lewat handphonenya, tetapi tidak menggunakan APD, tidak pakai masker, suhu tubuhnya di atas 38 derajat, maka kami berhak untuk tidak melayani. Berhak untuk tidak melayani. Iya, karena itu sudah menjadi persyaratan, salah satu persyaratan standar dalam pelayanan publik dalam pemberian KTP ya. Baik, silakan yang lainnya yang masih ingin bertanya. Ada Pak Irwin Bahar, terima kasih sudah menyaksikan juga. Berikutnya juga ada Ibu Sundari Sulaiman, terima kasih senior kita juga di pertanian ini. Ada juga Akila Adeoda, KTP bisa dong, bisa ya. Tetapi harus ngantrinya lewat online. Kami tidak lagi menyiapkan antrian manual yang biasanya berkerumun, bergerombol, dan itu pasti menyalahi protokol kesehatan. Oke. Fotografer Fajar lagi nonton, Idam Muhammad, terima kasih. Pak Ifam sudah menyaksikan juga. Baik. Pak Iwan Mo, tapi Ibu bagaimana dengan perekaman? Apa sudah bisa? Kebetulan ada teman bertanya untuk anaknya. Terima kasih Pak Iwan Mo. Salah satu yang belum kami diizinkan untuk melakukan pelayanan itu adalah pelayanan perekaman KTP elektronik. Kenapa? Belum diizinkan, Bu? Belum, saat sama ini Dirjen, untuk Makassar karena kami masih dalam zona merah. Dan kenapa tidak diizinkan? Karena pada saat melakukan perekaman ada kontak antara peralatan-peralatan kami, masyarakat dan petugas. Kami tidak mau ini menjadi media transmisi penyebaran COVID yang kita harus tekan sebenarnya. Kalau ada perekaman dan zona merah, kita masih sangat mengkhawatirkan untuk bisa terjadinya transmisi perpindahan virus. Iya, baik. Jadi belum ya sampai saat ini belum untuk perekaman. Baik, terima kasih Bapak Satria Hasbullah Indra, yang sudah menonton juga. Elvina Ulfa, terima kasih. Sulfa Shop, terima kasih sudah menyaksikan. Ibu Kadis, banyak juga masyarakat kita yang bertanya, apakah seperti ini terus mini pelayanannya Capil? Begini Mi, tidak bisa Maki datang ke sini dan tertutup terus pintunya seperti itu. Jadi begini. Untuk saat ini memang kita mengarahkan ke daring dan sebenarnya ini adalah edukasi awal karena seperti yang saya sampaikan di awal bahwa ke depan pelayanan Dukcapil itu diarahkan semuanya berbasis daring.
Karena lebih mudah sebenarnya, masyarakat tidak perlu lagi bersusah-susah datang membuang energi, tidak panas-panasan juga, tidak keluar transportnya, tidak keluar transportnya. Cukup di kantor atau di rumah, isi semua dokumen yang ada di dalam website, maka tunggu saja, tidak sampai 1 hari. Kalau lengkap kami akan proses paling lambat 1 jam. Itu sudah kita kirim hasilnya untuk bisa dicetak sendiri oleh masyarakat. Memang masih ada beberapa jenis layanan yang memang masyarakat belum bisa dilakukan secara daring, yaitu pencetakan KTP elektronik karena memang masyarakat harus ambil sendiri, kemudian perekaman KTP elektronik karena memang harus diambil data biometriknya, retina mata, sidik jari, dan difoto wajah, kemudian kartu identitas anak. Nah, di luar dari itu kami sudah menyiapkan untuk masyarakat tidak lagi datang ke Dukcapil. Untuk apa datang ngantri berdesak-desakan? Kalau bisa duduk di tempatnya, di rumah atau di kantor, selesai dokumennya. Jadi lebih efisien, lebih efektif, dan mengurangi praktek pungli yang sering kita dengar dikeluhkan oleh masyarakat. Apalagi kalau menggunakan daring, filenya itu dalam bentuk soft file. Masyarakat misalnya mencetak hari ini kemudian tercecer hilang, besok bisa cetak lagi karena mereka sudah punya soft filenya. Baik, jadi Pak Eko sudah jelas ya, mungkin penjelasannya dari Ibu Kadis Dukcapil tadi sudah didengarkan dengan baik. Ini juga dari Akila Ade, bagaimana diambil KTP yang sudah perekaman, sudah 7 bulan saya sudah foto Ibu. Silahkan, kalau sudah punya suket atau punya resi habis foto, silahkan ambil nomor antrian yang ada di website. Tetapi memang kami dalam pengembangan, insya Allah tanggal 8 paling lambat kami buka lagi. Karena yang tanggal 8 sudah full. Sudah full tanggal 8. Ya Allah. Jadi dipantau saja terus website kami untuk bisa mengambil nomor antrian pencetakan KTP, dan pencetakannya kami lakukan di PTSP. Pengambilannya di PTSP. Di PTSP Balai Kota ya, jadi bukan di Dukcapil Alauddin. Baik, memudahkan masyarakat sebenarnya ini dan harus dipahami. Juga tentunya untuk masyarakat saudara-saudara kita yang mungkin tidak mampu, yang tidak memiliki handphone, ini juga menjadi pertanyaan kembali apa yang harus dilakukan karena mereka juga butuh cepat, Ibu. Apa yang harus tentunya dilakukan kalau misalnya memang mereka tidak bisa mengakses untuk website, Ibu. Minta tolong aja karena agak susah saat ini kalau kita mau manual. Kami tidak ada pelayanan sulit manual. Ya, Bu, ya? Sulit. Harus berbasis daring saat ini. Jadi kalau bisa ya minta tolong dengan keluarga yang ada smartphone-nya. Karena kami memang untuk saat ini memang protokol kesehatan mensyaratkan kita lebih banyak melayani secara daring. Oke, baik. Terima kasih Mantan Sekda Makassar juga Pak Agar Jaya telah menyaksikan live kita ini, Ibu Dokter. Waalaikumsalam. Iya. Semoga sukses. Websitenya www.dukcapilmakassar.co.id. Silakan dibuka di situ, ada menu layanan online. Setelah terbuka semua tersaji di situ. Silakan dicek saja. www.dukcapilmakassar.co.id ya, itu website yang bisa masyarakat akses dan cari layanan online. Oke, baik. Nah, Ibu, ini terkait juga dengan pelayanan KTP, sudah berapa banyak yang masyarakat mengambil KTP-nya dalam masa pelayanan berbasis web ini? Rekapnya sudah berapa banyak dan apakah itu merata di 15 kecamatan, Ibu? Jadi kan nomor antrian itu tidak dibatasi dia dari kecamatan mana, seluruhnya bisa mendaftar. Pokoknya siapa yang dapat nomor antrian mau dari kecamatan manapun juga mereka bisa mengambil. Nah, berapa yang dilayani sejak tanggal 18 Mei kita sudah melayani setiap hari 100 maka orang. Sampai saat ini ya kita perkirakan sudah hampir 2.000-an keluar KTP. Dan itu pencetakannya memang secara masif juga ya. Kami mencetak terus. Jadi untuk saat ini yang penting adalah masyarakat sudah memegang nomor antrian online, maka sudah siap KTP-nya. Kalau KTP hilang, langsung dibaca di beliau nih. Saya langsung baca. Jelas banget ya. Kalau KTP hilang, tolong dibuatkan surat keterangan hilang dari kepolisian, kemudian diupload di website yang ada formnya. Jadi silakan buka dulu di website, coba cek. Kalau ada yang hilang, maka disertakan kakaknya dengan
surat keterangan hilang dari kepolisian. Oke, di-upload di website itu ya? Ada di form di situ. Oke, baik. Ini juga sebagai bentuk pelayanan sebenarnya para Facebooker dengan adanya beliau di live talk physical distancing saya untuk Facebook hari ini, karena supaya bisa menyambungkan informasi dan juga bisa bermanfaat lagi untuk seluruh masyarakat tentunya. Baik, Ibu Kadis, bagaimana dengan pelayanan-pelayanan lainnya begitu Bu untuk akte kematian? Apakah memang ini karena kan akte kelahiran sudah digital, sudah berbasis web, apakah akte kematian juga seperti itu? Seluruh akte itu sudah kita berbasis web, bahkan surat pindah, baik pindah masuk maupun masyarakat yang mau pindah keluar dari Makassar itu sudah kita siapkan layanannya semuanya di dalam ya. Baik. Nah, sementara yang kami akan kembangkan adalah akte pernikahan dan akte perceraian bagi masyarakat yang non muslim yang memang dicatatkan di catatan sipil. Mantap. Baik, terima kasih Akila sudah beliau terima kasih juga katanya informasinya. Sama-sama iya, Akila. Harus seperti itu karena ini bukan lagi berita-berita hoax yang diedit ataupun juga berita yang ditambah-tambahin, tapi ini langsung dari beliau Kadis Dukcapil Makassar. Baik, terkait kerja ya? Iya, sambil kerja aja ya Bu ya. Nah Bu, ini terkait juga dengan masyarakat kita yang sudah mengakses layanan ini. Rata-rata memberikan nilai berapa nih Bu kira-kira kalau mereka sudah ngakses layanannya? Apakah ada juga poin-poin yang bisa dijadikan sebagai feedback begitu Ibu ketika mereka mengakses? Saya belum cek itu. Oh belum ya? Iya, tidak sempat cek karena memang padat sekali pengajuan dari masyarakat. Tapi sebenarnya kami mungkin saja ada record ya tentang bagaimana tingkat kepuasan dari masyarakat yang dilayani melalui website. Ini lihat nih Bu, ada Pak Tabran Hussein, mungkin Ibu langsung bisa baca. KTP yang sudah 2 tahun belum diambil. Bisa kok, bisa suketnya Pak. hilang. Di upload saja Pak. Suketnya sudah ditemukan. Nah. Ya, silahkan pada saat nanti buka website mengambil nomor antrian, maka foto suketnya silahkan diupload dan foto kakaknya Pak ya. Foto suket dan kakaknya itu diupload silahkan ya. Diupload untuk kemudian kami cek. Insya Allah kami bisa cetakkan. Tapi yang penting punya nomor antrian Pak. Iya. Baik, Ibu, pelayanan berbasis web ini apakah staf yang dilibatkan juga secara keseluruhan all out begitu, atau ada yang kerja, ada yang enggak begitu dalam proses pelayanan berbasis web ini? Kalau kami, karena kan memang kita masih dianjurkan untuk WFH, tetapi karena di Capil itu banyak proses yang harus dilakukan di kantor, maka kita lakukan sistem shift. Jadi ada staf yang masuk hari ini, besoknya dia libur, ada yang masuk lagi. Jadi memang bergantian. Cuman khusus untuk pejabat struktural yang melakukan verifikasi, termasuk saya yang harus approve, itu tetap harus masuk, WFO. Jadi kami tidak pernah libur sebenarnya kalau yang pimpinan. Ya? Betul, baik. Terima kasih Pak Tabran Hussein, juga sudah sangat begitu paham. Ya, semoga bisa bermanfaat Pak Tabran. Yang lain silakan masih bisa mengetikkan komentarnya, dan juga kita berharap untuk teman-teman di seluruh Capil yang menyaksikan ini bisa membagikan ini dengan baik di akun Facebook masing-masing agar tentunya bisa lebih efektif lagi. Nah Ibu, meminimalkan yang namanya pungli, apakah memang sudah tidak ada lagi dalam masa pandemi pungli ini, atau memang benar-benar ada yang terindikasi orang-orang Capil masih selalu pungli, atau apa istilahnya membebani masyarakat begitu Bu? Saya pikir sebenarnya dengan untuk membuktikan juga pungli itu agak susah kalau masyarakat tidak bisa memberikan bukti yang konkret. Karena saya dan teman-teman sudah berkomitmen kalau memang terjadi pungli dan itu adalah bawahan kami, maka saya tidak main-main. Saya langsung proses dia melalui pemeriksaan inspektorat, bahkan ancamannya ya kalau misalnya dia tenaga non ASN, saya langsung minta diberhentikan. Kalau dia ASN, maka kami proses lebih lanjut dia melalui inspektorat dan secara bertingkat ya. Kalau itu dilakukan oleh masyarakat, saya pikir masyarakat yang menjadi korban itu silakan lapor ke kepolisian. Bahkan ada tim saber pungli. Kami sangat terbuka untuk masyarakat yang merasa bahwa terjadi pungli. Itu kami terbuka dan tolong dibuktikan supaya kita punya bukti untuk bisa memberikan tindakan. Kalau dia
di intern saya pasti saya akan turun tangan, tetapi kalau dia dari luar maka kita minta masyarakat untuk melakukan pengaduan di kepolisian, di pihak berwajib. Yeah. Nah, sistem yang ada saat ini di Dukcapil sebenarnya ini adalah salah satu strategi dari Dirjen Dukcapil karena ini diberlakukan seluruh Indonesia, seluruh Dukcapil seluruh Indonesia. Ini adalah salah satu strategi untuk meminimalkan terjadinya pungli. Kenapa? Karena masyarakat sudah dengan mudah untuk mengakses layanan kami di luar KTP dan KIA ya Bapak Ibu. Masyarakat hanya tinggal di mengupload di mana saja. Yang penting ada foto dokumennya yang lengkap, silahkan diupload di website. Dokumennya kami kirim langsung ke WA-nya dan email. Betul. Karena sistem informasi administrasi kependudukan yang dibuat dan dibangun oleh Dirjen Dukcapil itu mensyaratkan harus ada email dan nomor WhatsApp. Harus ada email dan nomor WhatsApp. Jadi itu juga menjadi pengaman kita pada saat masyarakat mengakses itu, mereka dapat soft file, mereka juga bisa mencetak fisiknya sendiri, sehingga tidak perlu lagi pakai perantara yang biasa masyarakat malas karena tidak mau berdesak-desakan, tidak punya waktu. Kemudian ribet dengan segala urusan. Betul. Silahkan upload dengan mudah. Jadi mudah sekali sebenarnya dengan adanya website. Jadi kalau ada praktek pungli saya tidak tahu mau ngomong apa lagi. Tapi itulah, kalau misalnya memang dia intern saya, maka saya dengan teman-teman berkomitmen untuk langsung mengambil tindakan. Kalau dia ekstern, silahkan masyarakat melaporkan ke kepolisian. Tim Sabar Pungli. Bu, pungli dengan ucapan terima kasih bagaimana itu Bu? Ibu maknai. Maksudnya saya nggak paham pungli dengan ucapan terima kasih. Begini Bu, kadang-kadang kan masyarakat misalnya dia dibantu ya dalam artian bahwa mungkin ada teman-teman yang memberikan informasi apa segala macam terus dikasih ucapan terima kasih dalam bentuk apa begitu Bu? Biasanya kan seperti itu. Sebenarnya boleh, itu kan bentuk gratifikasi. Kan kultur kita di Makassar ini seperti itu Bu. Nah, itu tidak boleh. Dengan layanan website terima kasihnya tidak perlu karena kan kami kirim dokumennya langsung ke WA dengan email, tidak ada tatap muka. Jadi memang cukup meminimalkan adanya kontak antara petugas saya dengan masyarakat yang akan mengakses. Memang kita belum bisa membuat daring ini KTP dengan KIA karena memang masih belangkonya keluaran dari Dirjen Dukcapil. Tapi untuk dokumen yang lain di kertas HVS putih 80 gram silakan cetak sendiri. Jadi tidak ada lagi yang namanya tatap muka. Itu juga meminimalkan adanya yang namanya gratifikasi. Pungli dengan ucapan terima kasih. Saya kira seperti itu. Bu, yang diupload adalah dokumen asli. Saya ingat Bu, kalau untuk keterangan lahir kan rumah sakit harus asli juga Bu. Bagaimana diyakini bahwa itu adalah surat keterangan yang asli benar-benar dikeluarkan oleh rumah sakit? Ya kita verifikasi, makanya pejabat. Telepon rumah sakitnya Bu? Tidak. Kita meyakinkan bahwa memang surat keterangan lahir itu memang harus yang dia foto adalah foto yang asli. Foto aslinya. Iya. Kalau memang ada yang mencurigakan di catatan itu, misalnya tercoret-coret ya, biasa kan gitu. Kami akan konfirmasi langsung ke rumah sakit. Pasti. Tapi kalau dia bersih, tidak ada masalah, yang penting asli yang diupload kami akan proses langsung. Dalam masa ini belum ada yang ditemukan seperti itu Bu? Alhamdulillah sih. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak pernah ada. Karena masyarakat mungkin sudah sangat paham. Iya betul. Baik, menarik sekali karena ini beliau masih mengerjakan tugas-tugasnya sambil interview bersama saya, talk physical distancing, dan memang ini menjadi satu pekerjaan yang tidaklah gampang juga karena approve-nya ini beliau harus duduk di sini dari pagi sampai sore untuk bisa melihat dan bisa mobile juga dengan tablet ya. Dengan iPad yang dipunya. Tetapi dalam masa pandemi ini memang beberapa agenda Pemkot juga kan hampir tidak ada Bu ya. Hampir tidak ada, dan memang Kadis Capil itu kalau saya lihat lebih banyak memang ke masyarakat gitu ya, karena saya melihat bagaimana beliau langsung kalau acara-acara yang mungkin tidak terlalu penting, beliau lebih baik ada di kantor untuk memantau seluruh aktivitas yang ada di kantor ini. Baik, Sarul Ramadan Arul, terima kasih, mantap katanya Bu Kadis. Ibu Kadisnya cantik. Oh iya dong, cantik. Ya kan?
Yang pasti ini menjadi salah satu cara juga untuk beliau menyapa seluruh masyarakat dengan menyampaikan banyak hal. Banyak juga yang sudah saya bagikan di beberapa grup-grup dan semoga ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat. Wahyu Biters Takalar juga terima kasih sudah menonton. Bu, ini ada pertanyaan juga terkait dengan surat pindah. Surat pindah apakah juga ini menjadi satu seperti apa proses-prosesnya dan bisa mungkin dijelaskan secara lengkap untuk surat pindah. Surat pindah kemana nih? Keluar dari Makassar atau? Tidak dijelaskan di sini, tapi apa intinya dia mau keluar atau masuk? Jadi di website kita sudah ada. Ini dia nih. Nih, kalau bisa dibuka ya. Ini surat pindah. Ini surat pindah. Oke. Ya. Ini contohnya ini surat pindah keluar untuk masyarakat yang mau keluar dari Makassar. Jadi dia harus upload dulu nomor kartu keluarganya, kemudian NIK, ada nomor WA, email, kemudian foto kartu keluarga itu diupload, kemudian foto KTP-nya juga diupload, kemudian ada jenis perpindahan. Di sini ada pilihannya, ada provinsi, antar kabupaten kota, atau kecamatan dan kelurahan. Betul. Kemudian memang harus disiapkan surat dari kelurahan untuk pernyataan dia pindah. Jadi di kelurahan diambil, Bu? Ya, ada di sana, di kelurahan itu F108 untuk pernyataan pindah. Itu memang harus diupload. Kemudian disampaikan di sini apa alasan pindahnya. Kemudian setelah itu yang bersangkutan swafoto. Ini juga salah satu cara untuk tidak dilakukan oleh misalnya ya kalau iya betul. Itu mudah sekali. Yang penting dokumennya lengkap. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan dokumen, buka websitenya, catat semua kebutuhan dokumen yang dibutuhkan dan siapkan itu. Begitu siap, langsung upload, kami proses, tidak perlu lama. Bu coba lihat dong Bu, yang untuk KTP Bu. Untuk KTP, nah ini KTP, cuman karena kan kami tutup, karena kami akan tanggal 8 Juni baru paling lambat ya tanggal 8 Juni kita buka untuk pengambilan tanggal 9 karena tanggal 8 sudah full. Nah, salah satu yang harus diupload yang pertama adalah dia harus NIK-nya berapa, nama lengkapnya, kemudian dokumen yang harus diupload adalah suket tambah dengan KK. Oke, seperti ini ya. Jadi coba lihat Bu dari depannya Bu, halaman depan. Oh, kalau halaman buka depan itu, sorry ya, kita buka saja yang lain dulu ya. Nih, coba. Ini Dukcapil Makassar. Aduh, sorry. Sabar ya. Kita lihat dulu seperti apa. Lebih kita cari di sini. www. Lebih di Google Dukcapil Makassar. Nah, ini. Nah, ini ada www Dukcapil Makassar. Klik. Kemudian nih langsung muncul foto yang cantiknya ya. Di sini ada. Langsung. Ya, cari layanan. Layanan online. Iya. Nah, keluarlah dashboard. Langsung keluar dashboard seperti ada pengambilan KTP. Yang mana mau ya? Mau apa? Pengaktifan data kan biasa ada yang katanya banyak yang mengakses layanan publik. Katanya datanya tidak aktif. Silahkan. Kemudian ada perubahan data kependudukan, ada yang mencetak kartu keluarganya, ada yang aktenya hilang ya, cacat atau hilang, itu namanya kutipan kedua. Kemudian ada kutipan kedua yang mau merubah nama atau merubah data. Kemudian surat pindah keluar, surat pindah datang, akte kematian. Yang sementara dalam pengembangan mudah-mudahan 1-2 hari ini sudah bisa kita ini akte perkawinan dan akte perceraian. Oke, baik. Itu masih sementara dalam penyempurnaan ya. Iya. Luar biasa ini inovasinya. Bu, ini sebenarnya inovasinya dari pusat ya seperti ini ya. Atau ada masukan juga dari daerah, Bu? Kami yang mentransfer inovasi yang dari pusat itu sebenarnya adalah bisa mengirim ke PDF dalam bentuk PDF ke nomor WA dan emailnya masyarakat. Nah, kami yang mengolah itu inovasi yang dilakukan oleh pusat, kemudian kami mengolah ke website. Jadi kami tarik semua dalam bentuk fasilitas yang diberikan oleh pusat dengan PDF, fasilitas PDF, kami masukkan ke dalam website. Jadi website ini pelayanan online berbasis website itu murni dari kami Kota Makassar, tetapi
bentuk pengiriman dari dokumen yang selesai itu dalam bentuk PDF adalah inovasi dari pusat. Inovasi dari pusat. Jadi ini adalah kombinasi antara inovasi yang dilakukan dari pusat, kemudian kami elaborasi untuk lebih memudahkan masyarakat, apalagi pandemi saat ini, maka mereka cukup di website saja langsung kami kirimkan. Saya pribadi salut Ibu karena cepat sekali kita mentransfer ini ke daerah ya, ke Kota Makassar, dan teman-teman di Capil juga cepat juga dalam mau belajar seperti ini. Faster learning. Apa vitaminnya untuk itu? Ikhlas dan tulus untuk bisa membantu masyarakat. Baik, ini juga Pak Jemi menanyakan tentang Bu belangko KTP anak ya, untuk KTP anak memang sudah kami lakukan. Cuman memang di saat-saat ini yang sangat prioritas adalah KTP elektronik dulu. Kami fokus dulu di KTP elektronik. Untuk KTP bukan KTP namanya, kartu identitas anak. Itu nanti setelah KTP elektronik ini terdistribusi dengan baik, karena tidak menjadi prioritas. Sabar Ki, Dek. Ya karena untuk masuk sekolah juga nampaknya itu tidak menjadi satu persyaratan mutlak. Betul. Saya sudah konfirmasi dengan Kadis Pendidikan yang lalu ya, yang PLT Pak Rahman Bando, sudah disampaikan bahwa di dalam persyaratan PPDB tidak mensyaratkan adanya kartu identitas anak. Jadi itu sudah terkonfirmasi. Baik. Masih ada yang ingin bertanya, silakan. Terima kasih Bapak Rias Taruna Atmaja dari Pangkep, subhanallah mantap. Terima kasih doanya untuk Ibu Kadis. Dan baik, Halija Ija terima kasih juga sudah bergabung. Dan yang masih ingin bertanya silakan, saya masih punya waktu beberapa menit. Ibu Andriani Saleng, sukses selalu Ibu Kadis Capil Makassar. Iya Bu Andri. Ibu Andri makin rajin masak-masak juga ini. Baik, Bu, kalau bicara juga tentang aktivitas staf kita ini yang banyak orang bilang begini, enaknya jadi PNS Bu, karena katanya kerja tidak kerja gitu pasti dapat dari negara gitu Bu. Bagaimana pendapat Ibu untuk itu, karena sekarang ini kan banyak juga orang dirumahkan karena efek pandemi ini, dan apalagi kalau mereka katanya mau mengurus selalu, kalau masalah Capil itu harus uang. Ya kan seperti itu ya. Mungkin ada yang setuju juga dengan saya, karena mau ke sini pakai angkot. Dengan adanya ini kan harusnya lebih memudahkan dan tidak ada masalah gitu. Nah, itu bagaimana Bu? Pendapat Ibu untuk ASN yang katanya sangat begitu enak saya dalam masa pandemi ini Bu. Sebenarnya kita sama-sama terimbas. Sama jadi. Kalau boleh dibilang sebenarnya memang kalau kami yang ASN itu terasa sekali juga. Contoh saya ya, kemarin Lebaran kita tidak dapat THR. Kadis tidak dapat THR loh. Malah TPP kita yang menjadi ukuran kinerja kita itu juga dipotong kurang lebih 40%, dan sampai saat ini kami belum menerima. Jadi memang kalau dipikir terimbas, semua sebenarnya yang terimbas. Kemudian enak atau tidak enak sebenarnya itu kan pilihan juga. Dan kalau kami di Capil itu tiada hari sebenarnya tanpa kerja deh. Jadi kemudian saya ingin menyampaikan kalau ke Capil katanya uang. Nah, paradigma seperti inilah yang ingin kita hilangkan untuk mengembangkan paradigma baru, untuk membranding image yang baik. Maka kami semua menerima itu lewat website, sehingga masyarakat tidak lagi memikirkan bahwa kalau mengurus ke Capil harus pakai uang. Tidak ada yang dibayar di Capil. Nah, yang minta uang itu biasanya itulah yang calo. Baik, Pak Jerry Stevi Unonongo, terima kasih Pak Jerry. Jadi kalau seumpama katanya sudah kita isi data dan upload, apakah harus ke Capil lagi? Tidak perlu ya? Ya, jadi kalau sudah diupload di sini Bapak dan lengkap dokumennya, kami juga akan memberikan catatan kalau misalnya dokumen yang diupload itu tidak lengkap. Kan ada yang ditolak. Nah, kalau ditolak itu kami catat, ada yang tidak selesai. Ada feedbacknya nanti diberikan. Ada feedback. Jadi contoh di sini misalnya, saya bisa perlihatkan. Di sini saat ini tercatat ini secara real time ya. Sekarang permintaan itu ada 103. Yang sementara dalam progres itu sudah 99 ya. Kemudian yang sudah kami selesaikan selama ini
Ada 1281. Nah, banget, Bu, ya. Ada 1676 itu yang gagal atau tidak lengkap. Itulah yang nanti disampaikan. Ini yang tidak lengkap, tolong dilengkapi. Makanya saya berharap tolong dibaca di website dengan baik. Kolom-kolom yang memang wajib untuk diisi. Ada yang memang pilihan tidak perlu diupload, ada yang memang wajib. Kalau wajib kemudian tidak diupload, maka sistem akan menolak otomatis. Wah, luar biasa ini. Saya baru tahu loh ini. 103 permintaan, 99 on progress, 1281 selesai dan 1676 gagal atau tidak lengkap ya. Oke, dan ini semuanya nanti diberitahu oleh di dalam kolom ini dia ada, lihat progres layanan Anda. Ini ada. Jadi kita cek alamat email, lihat progres, itu akan ketahuan semua ya. Baik, jadi tidak perlu khawatir, pastinya untuk seluruh masyarakat pasti akan dikerjakan seluruh yang penting dokumennya lengkap, dan ini bisa menjadi satu hal yang menjadi informasi juga kita sampaikan semua ke keluarga kita, bahwa ternyata tidak harus sekarang terus datang ke Capil lagi ketika sudah mengupload dokumennya, karena akan dikirimkan dalam bentuk PDF di nomor WhatsApp dan juga di email. Jadi pastikan kita punya email yang aktif dan lengkap seperti itu ya. Baik, terima kasih untuk Yuniarti Dwi Haryanto yang sudah juga menonton kita. Baik, Erni Aziza Putri, yang masalah tanggal lahir saya sesuai ijazah. Oke. Jadi mau perubahan data ceritanya nih? Perubahan data. Jadi cari aja di perubahan data. Iya. Oh, nicknya beda dengan tanggal lahir. Nick itu tidak bisa dirubah lagi. Jadi nick itu hanya keluar satu kali seumur hidup. Ya. Nick tidak bisa dirubah? Tidak bisa. Nick itu cuma satu kali keluar seumur hidup. Ya. Jadi tidak ada perubahan nick lagi. Jadi tanggal lahirnya pun tidak bisa dirubah kalau begitu ya? Tanggal lahir bisa dirubah, tetapi nick tidak bisa dirubah. Tanggal lahir bisa dirubah, tapi nick tidak bisa dirubah. Oke, baik. Terima kasih. Nick itu cuma keluar satu kali seumur hidup. Ibu Erni Aziza Putri, terima kasih. Kelurahan Maradekai Utara, terima kasih juga sudah menyaksikan dan berterima kasih katanya informasinya Ibu Kadis. Sama-sama. Ini juga disiarkan langsung oleh Kelurahan Maradekai Utara untuk seluruh masyarakat Kelurahan Maradekai Utara. Terima kasih. Bapak Haidir Nursan Hamid, terima kasih juga sudah menyaksikan live kita untuk hari ini, dan semoga ini bermanfaat. Sekali lagi, apapun yang tentunya ingin diurus saat ini di Distrik Capil Makassar, tidak perlu lagi datang ke sini untuk tumpak blek di sini, karena nantinya dan Ibu Kadis pun tidak mau ini menjadi pusat penularan lagi untuk virus COVID ini, karena memang kalau kita lihat pelayanan selama ini Bu Kadis ya di kantor ini, hikmahnya dengan adanya pandemi ini memang kita harus betul-betul menjaga kesehatan dan tidak lagi akan sama pelayanan seperti dulu. Pasti. New normal itu adalah tatanan baru dalam sistem pelayanan. Kalau di administrasi ataupun kependudukan, ya tatanan baru pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan tidak lagi seperti yang lalu. Bahkan kita akan lebih dorong ke daring. Iya, baik. Luar biasa Ibu komitmennya, dan juga Ibu bisa sangat begitu cepat sekali dalam memberikan edukasi dan fast learning, istilah beliau seperti itu, untuk bisa memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat. Ini menjadi satu live talk physical distancing saya yang mungkin sedikit berbeda karena saya langsung berada di ruang kerja beliau, dan tentunya dengan tetap memakai jarak seperti ini untuk bisa melihat bagaimana aktivitas beliau dalam masa pandemi ini. Jadi tidak benar semuanya orang-orang ASN Pemkot sekarang itu santai-santai begitu Bu Dokter ya. Tetap bekerja sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan oleh negara seperti itu ya. Baik, Ibu Kadis, yang terakhir apa yang Ibu ingin sampaikan untuk seluruh masyarakat yang menyaksikan live talk physical distancing kita terkait dengan seluruh pelayanan Disduk Capil Makassar, Bu? Ya, secara umum saya berharap masyarakat teredukasi dan lebih banyak menggunakan fasilitas lewat website. Ini lebih efektif, lebih efisien, tidak mengeluarkan biaya, tidak kemana-mana, dokumen kependudukannya bisa selesai dan diterima langsung oleh masyarakat atau yang bersangkutan. Tidak lagi yang namanya ada calo, ada pungli, karena masyarakat di mana saja bisa mengurus tanpa meninggalkan tempat. Memang kami akui dokumen yang belum bisa dilakukan seperti itu adalah KTPL dan KIA, tetapi
Nah, memang harus seperti itu kondisinya sekarang karena memang negara belum menyiapkan fasilitas daring untuk KTP elektronik dan KIA. Oke. Baik, Yuniarto Dwi Haryanto, sekali lagi www.disdukcapilmakassar.co.id. www.disdukcapilmakassar.co.id. Ibu Kadis, terima kasih Bu waktunya sudah bersama saya di live talk physical distancing. Ini juga sangat bermanfaat sekali untuk seluruh pemirsa Facebook, untuk seluruh Facebook lovers, untuk teman-teman Facebook yang menyaksikan. Semoga ini bermanfaat dan insya Allah kami akan terus mengupdate informasi terkait dengan pelayanan daring atau pelayanan berbasis website, berbasis WhatsApp di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. Sukses, sehat selalu Ibu Kadis. Assalamualaikum.